Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Kali ini kita akan membahas bangun ruang yang kedua. Kalau 2 minggu yang lalu sudah dibahas mengenai balok dan kubus, maka untuk minggu ini yaitu prisma dan limas. Lebih tepatnya prisma segi 3 dan limas segi 4. Yang pertama akan kita bahas yaitu prisma segitiga. Bisa kalian lihat bentuk prisma segitiga seperti ini. Dan jika di kehidupan kita biasanya, maka kita bisa menemukan pada bangunan tenda, rumah, dan lain-lainnya. Dari bentuk prisma segitiga ini, jika kalian buka satu persatu bagian sampingnya, bagian bawahnya, maupun bagian atasnya, maka akan membentuk jaring-jaring prisma segitiga seperti pada gambar. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu rumus luas permukaan dan rumus volume dari prisma segitiga. Yang pertama yaitu rumus luas permukaan prisma yaitu alas kali T1 atau tinggi segitiga ditambah keliling alas dikali tinggi dari prisma atau T2 seperti terlihat pada gambar. Dan rumus yang kedua yaitu volume prisma, luas alas kali tinggi prisma atau setengah kali alas kali T1 kali T2. Selanjutnya akan kita bahas dalam soal. Simak baik-baik. Sekarang bisa kalian lihat di sini ada gambar prisma segitiga. Kenapa namanya prisma segitiga? Karena bentuk alasnya berbentuk segitiga. Kalau kalian ingat-ingat, segitiga itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu alas. Alas di sini yang 6 cm. Alas. Dan untuk T segitiga atau T1 di sini adalah 8 cm. Jadi di sini ada alas dan juga ada tinggi segitiga. 10 ini merupakan sisi. Jadi ada sisi 1 yang namanya alas, sisi 2 yang berbentuk miring, dan sisi 3 yang berbentuk tinggi segitiga atau T1. Sedangkan untuk 12 cm ini adalah T2 atau tinggi prisma. Yang akan kita cari tahu dulu adalah luas permukaan prisma ini. Apa rumus dari luas permukaan prisma? Yaitu alas kali T1 atau tinggi segitiga ditambah keliling dari alas atau keliling segitiga dikalikan dengan T2 atau tinggi prisma. Tadi sudah Bu Ella terangkan bahwa alasnya tadi berapa? 6 cm, maka kita tulis angka 6 di sini. Kemudian T segitiga 8 cm. Kemudian kita jumlahkan keliling alas itu adalah, masih kalian ingat, keliling adalah bagian tepi dari sebuah bangunan. Jadi sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Sehingga kelilingnya adalah 6 ditambah 10 ditambah 8. Nanti hasilnya dikalikan T2 atau tinggi prisma yaitu 12 cm. Hasilnya 6 kali 8 berapa? 48 ditambah hasil dari 6 tambah 10 16 ditambah 8 24 dikalikan 12. Kemudian 48 ditambah hasil dari 24 kali 12 adalah benar 288 cm. Maka hasil penjumlahannya adalah 336. Jika itu luas permukaan, maka satuannya adalah cm persegi. Sekarang kita akan menghitung volume prisma segitiga dari gambar ini. Jadi tadi sudah luas permukaan, sekarang mencari volume prismanya. Apa rumus dari volume prisma? Yaitu setengah kali
alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Maka kita tulis setengah kali alas segitiga tadi berapa? 6 kali tingginya 8 dan kali tinggi prismanya yaitu 12 cm. Jika ada perkalian seperti ini dan kebetulan semuanya adalah angka genap, maka salah satu bilangannya atau semuanya bahkan bisa dibagi dengan angka 2. Kita sederhanakan, 6 dibagi 2, 3, 2 dibagi 2, 1 sehingga habis. Tinggal 3 kali 8 sama dengan 24 dan 24 kali 12 yaitu 288. Karena ini volume maka satuannya adalah cm kubik. Sehingga volume prisma ini yaitu 288 cm kubik. Selanjutnya kita akan membahas limas dan lebih tepatnya yaitu 5 segi 4. Setelah kalian melihat bangunan 5 segi 4, maka contoh pada kehidupan nyata kita yaitu misalnya piramid di Mesir atau kemasan makanan yang biasanya kita lihat. Jika bangunan 5 segi 4 kalian buka bagian depan, belakang maupun bawahnya, maka akan membentuk jaring-jaring 5 segi 4 seperti pada gambar. Selanjutnya yang bisa kalian perhatikan yaitu rumus dari luas permukaan dan volume 5 segi 4. Untuk luas permukaan dari limas, rumusnya adalah luas alas ditambah 2 kali alas kali T2 atau sisi kali sisi ditambah 2 kali alas kali T2. Sedangkan untuk volume dari 5 segi 4 yaitu 1/3 kali luas alas kali T1 atau 1/3 kali sisi kali T1. Kita lihat bersama bagaimana rumus ini diaplikasikan pada soal. Sekarang untuk 5 segi 4. Kenapa namanya 5 segi 4? Di sini berupa limas yaitu punya pucuk, dia punya satu puncak makanya disebut limas dan bawahnya berbentuk persegi atau segi 4. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4 sisi. Di sini bisa kalian lihat bahwa sisinya sama panjang. Ketika di sini 18, maka sisi sebelah sini 18, sisi DC juga 18, dan sisi AD juga 18. Kemudian 12 cm ini adalah T1 atau tinggi limas, dan di sini ada T2 atau tinggi dari sisi segitiga. Jadi di sini ada persegi kemudian ditutup dengan 4 segitiga ya. Maka di sini ada tinggi segitiga yang panjangnya dicari di cara ini. Di bawahnya 18 cm, kemudian sisi miringnya ini berupa yang dicari atau yang dicari ini, di sini sisi miring, di sini sisi tegaknya, di sini 12 cm. Sehingga garis tengahnya yaitu 15 cm. Maka yang pertama kita cari adalah luas permukaan. Rumus dari luas permukaan limas adalah sisi kali sisi atau luas alas, sisi kali sisi ditambah dengan 2 kali alas kali T2 atau tinggi segitiga. Seperti yang kalian tahu atau sudah Bu Ella sebutkan bahwa sisi dari alasnya yaitu persegi, sisinya maka 18 dikali 18, kemudian dijumlahkan dengan 2-nya tetap 2, alasnya, di sini alasnya 18 cm dan tinggi dari segitiganya yaitu 15 cm sesuai ini. Nah, setelah itu tinggal mengalihkan. 18 kali 18 yaitu 324 dijumlahkan dengan 2 kali 18 kali 15 yaitu 540. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 864 cm persegi. Jangan lupa satuannya. Sehingga luas permukaan dari 5 segi 4 ini adalah 864 cm persegi.
Selanjutnya, kita akan mencari volume dari 5 segi 4. Rumus awal dari 5 segi 4 yaitu luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Maka, volume dari limas ini adalah 1/3 dikali luas alasnya sisi kali sisi dikalikan T1 atau tinggi limasnya. Sepertiganya tetap, sisinya tadi 18 cm kali 18 cm, kemudian tinggi dari limasnya yaitu 12 cm. Di sini ada pecahan, maka bisa disederhanakan. 18 bisa dibagi 3, hasilnya 6, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sehingga tinggal 6 kali 18 kali 12. Hasilnya yaitu 1296 cm kubik atau pangkat 3. Sehingga volume dari 5 segi 4 di atas adalah 1296 cm kubik. Sudah selesai pengenalan prisma segitiga dan 5 segi 4 beserta contoh soalnya. Silakan kalian coba soal yang tadi di buku kalian sendiri agar lebih paham. Terima kasih sudah menyaksikan. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.